Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah semetun jaringku pada ingkang niku karena Allah. Alhamdulillah kalau meniki tanggal 7 lele bulan Muharram tahun 1446 Hijriah mau ita pada hadir ngaji. Mudah-mudahan tangicanin ilmu bermanfaat li sida Allah. Selawat dan salam terucapkan oleh Allah Nabi inta ingkang pada Nabi inta mulia Nabi inta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau meniki kita saling ingetin ibu-ibu bahwa kita nenek makin ngendalem bulan Muharram. Bulan Muharram niki bulan santer lena mulia sehingga ngendalem bulan niki sunatan kita pada puasa. Terutama kali dalam tanggal 10 bulan Muharram ngernin hari Asyura. Terus sunatang tenda tanggal siwana tanggal bulan nano jelo Selasa datang. Tanggal siwana jelo Senin. Siwa 10. Ini 10 doang atau pesiwa 10 doang ya? Karena hadis tentang puasa hari Asyura sahih bahwa puasa hari Asyura tanggal 10 nono ini yang hapus dosa salah tahun mahiliwan. Terus Nabi minta wahda bercita-cita besi mun kumasi teptoni datang aja tanggal siwa puasa endah. Jadi ya buat sunatan di tanggal siwa indah puasa. Mudah-mudahan nenek arak kelangan ta metang leta ampunan Allah. Maka ibu-ibu tarpang nenek aku pada dengar marak bapak-bapak yang khutbah dari tengone. Jadi mudah-mudahan nabau eta pada ngamalangnya. Adapun pengajian tak kelem niki kita bahas adalah mengenai hukum berburu. Itu kan hukum makanan, hukum sembelihan, makin kita bicara mengenai hukum perburuan. Nyerang bahasa anta. Nyerang. Jadi arti nyeran niki jamaah rahimakumullah iqtinasu hayawanin halalin mutawahhishin tab'an ghayra mamlukin wala maqdurin alaih. Aran berburu niki ialah ta malik atau tanangkep binatang halal. Nggih binatang halal gentakaken. Lagu binatang nanono mutawahhish
Binatang nanono adalah binatang yakna jina, liar ya. Lembung kita manusia dari ya. Tab'an secara tabiatnya liar ya. Nggih. Ada misal mayung. Nggih. Atau mungkin arak mara manet pada manet kerada mana salahnya. Ayam hutan. Si nerani kita manusia dari itu. Jadi jamaah rahimakumullah, binatang-binatang buruan marak niki berarti muntaburu ya, kalau kita buru dia okay, maka hukumnya boleh okay. Lalu binatang buruan itu ghairu mamluk, tidak dimiliki oleh orang. Kalau binatang buruan niki miliknya orang, enggak boleh kita buru dia. Ya. Karena misalnya orang punya satu hutan misalnya sudah dia beli dan dia di situ semua hewan-hewannya juga dia beli jadi miliknya. Kita masuk berburu enggak boleh, harus ada izin dari dia. Okay. Wala maqdurin alaih, dan tidak kuasa kita untuk mengambilnya ya, untuk untuk menangkapnya secara biasa-biasa. Maka binatang yang liar seperti itu, itulah yang diburu. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah berburu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Halal hukumnya seperti kambing, sapi, unta, kerbau, semuanya binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali binatang-binatang yang akan dibacakan kepada kalian. Ada yang disebut dalam Al-Quran seperti babi, ya, atau binatang-binatang lainnya. Ghaira muhillis shayd, dengan tidak menghalalkan berburu, wa antum hurum, padahal kalian itu sedang ihram. Karena kalau ihram, baik ihram umrah ataupun ihram haji, tidak boleh orang berburu. Tidak boleh dia berburu, ya. Tapi kalau dia tidak ihram dan itu di luar tanah haram, maka halal baginya berburu. Jadi disebut di sini tentang berburu oleh Allah. Allah juga berfirman, wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian itu telah halal, maksudnya sudah tahallul, sudah selesai ihram, maka fastadu, maka berburulah. Boleh dia berburu kalau sudah selesai dia ihram, tapi berburunya bukan di tanah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perburuan, "Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallahi alaihi fakul." Apabila engkau melepas anjingmu yang sudah diajar. Jadi anjingnya dididik dulu, orang berburu pakai anjing. Ada berburu pakai yang lainnya juga nanti, ya. Ya, apabila engkau lepas anjingmu yang sudah diajar berburu dan engkau menyebut nama Allah, bismillah, disebut nama Allah, dilepas anjingnya berburu, tangkapkan kita yang itu. Anjingnya pergi terus, mungkin 4, 5 atau 10 anjingnya. Dia pergi menangkap binatang buruan, fakul, maka makanlah. Boleh dimakan tuh buruan itu.
Jadi ini dalil tentang kebolehannya berburu. Bolehannya berburu. Cuman mungkin kalau kita ini mungkin jarang di antara kita yang menjadi pemburu ini, ya. Biasanya orang-orang yang di bawah lereng gunung, mungkin mereka naik ke gunung, masuk ke hutan, itu yang biasa berburu. Ya, adapun kita ini orang madani, ya. Orang berada di daerah yang banyak orang, di perkotaan, pedesaan, ya. Itu jarang ada orang berburu. Yang banyak berburu orang Badawi, orang Badui, orang gawah-gawah. Ya, itu yang banyak berburu. Kebolehannya berburu ini itu kalau demi untuk kebutuhan manusia, memang dibutuhkan. Dia ingin mengambil dagingnya kan, seperti daging manjangan, ya. Dia mau mengambil dagingnya menjadi makanan, boleh dia berburu. Tapi kalau berburunya itu hanya untuk main-main sebagai hobi, ya, lalu nanti dibuang hasil buruannya itu untuk main-main saja, maka hukumnya makruh, ya, karena ini termasuk perbuatan yang sia-sia ini. Dan karena Rasulullah SAW melarang menjadikan binatang itu sebagai sasaran untuk memanah, ya, sasaran untuk menembak, itu dilarang oleh Nabi, kecuali memang dibutuhkan seperti tadi. Jemaah rahimakumullah, kemudian berburu itu atau hewan buruan itu semuanya hukumnya mubah, boleh. Baik itu hewan laut ataupun hewan darat. Kalau hewan laut kan mancing kita caranya kan, ya, mancing, atau mungkin pakai pakai kerakat mungkin, ya, jaring, ya. Yang kurang bagus itu pakai bom dia, akhirnya ikan-ikan yang lain itu menjadi mati dibuatnya, dan terumbu karang itu menjadi rusak. Tapi asal daripada hewan buruan baik yang laut ataupun yang darat itu hukumnya mubah, ya. Demikian pula hewan darat seperti hemar yang liar boleh dimakan, nggak boleh diburu. Atau yang banyak sekarang ini, kalau tidak di hutan tapi di sawah itu berburu burung bangau, ditembak caranya, ya, ditembak, ada bangau dia tembak. Saya lihat di belakang kita juga banyak bangau, ya, sehingga kadang-kadang ada yang berburu yang nembak juga, boleh. Jadi dia baca bismillah, ditembak. Nah, kalau dia jatuh kemudian dia mati, boleh dimakan. Tapi kalau dia jatuh dan tidak mati, masih hidup, dia wajib disembelih, boleh dimakan. Dengan syarat tadi dia menyebut nama Allah. Jadi asalnya itu hewan buruan itu baik hewan buruan darat ataupun hewan buruan laut hukumnya mubah untuk dimakan, illa fi halat, kecuali dalam beberapa keadaan yang tidak boleh. Mana dia yang tidak boleh? Yang pertama, yahrumu saydul haram lil muhrim wa ghairihi. Haram hukumnya berburu di tanah haram, baik bagi orang yang ihram ataupun yang tidak ihram. Wa dzalika bil ijma', dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard." Sungguhnya negeri ini, maksudnya negeri Mekah, telah dibuat haram oleh Allah, dibuat terhormat pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak dulu tanah haram Mekah itu telah diharamkan oleh Allah. La yu'dadu syaukuh,
Tidak boleh dipotong dia punya pohon-pohon, nggak boleh dipotong. Nggak boleh. Pohon-pohon yang hidup sendiri. Tapi kalau yang ditanam oleh manusia tidak menjadi masalah untuk dipotong. Tapi yang hidup sendiri menumbuhkan diri nggak boleh dipotong, tanah haram. Ya, nggak boleh. Wala yunaffaru saidu, dan tidak boleh dibuat lari binatang buruannya. Begitu aja hingga dia lari, nggak boleh. Nggak boleh dibuat lari, apalagi ditangkap. Ya, diburu, nggak dibolehkan. Jadi makanya kalau kita datang ke Mekah ataupun datang ke Madinah, tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah, banyak di situ burung-burung, terutama sekali merpati, sangat banyak. Tapi tidak ada yang menangkapnya. Kenapa tidak ditangkap? Karena tidak boleh ditangkap. Nggak boleh ditangkap, diburu nggak boleh. Apalagi disembelih nggak boleh. Ya, pokoknya binatang buruannya nggak boleh. Mungkin di daerah-daerahnya yang masih sepi, mungkin ada kelinci yang tidak jinak, atau mungkin ada belalang, kan binatang buruan semua itu, atau ada burung-burungnya yang lainnya, atau ada kijangnya, tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap, tidak boleh disembelih. Kalau dia sampai menyembelihnya, maka dia kena dam, walaupun dia tidak sedang ihram, kena dam dia. Ya, tapi kalau hanya sekedar menangkapnya, tidak kena dam, tapi berdosa dia, nggak boleh ditangkap. Jadi aman. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi binatang buruannya tidak boleh ditangkap dan tidak boleh disembelih. Betul-betul aman dia di negeri Mekah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, keadaan yang kedua, yahrumu 'alal muhrim saydul bar aw istiyaduh aw al-i'ana 'ala saydih bidilalatin aw isyarah. Haram bagi orang yang ihram, yang ihram haram bagi dia berburu, yaitu berburu binatang darat. Ya, binatang darat haram bagi dia. Untuk memakannya itu haram bagi dia. Berburunya juga haram. Membantu orang untuk memburunya dengan menunjukkan itu binatang buruannya juga haram. Atau pakai isyarat. Pakai isyarat dia. Sekedar isyarat kepalanya bahwa itu dia binatang buruan, kejar sana. Enggak boleh. Baik itu di tanah haram, ya, ataupun di luar tanah haram. Dia sedang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan padahal kalian itu sedang ihram. Jadi tidak boleh dia bunuh, tidak boleh dia makan binatang yang sudah dia buru itu, atau dia diburukan oleh orang, nggak boleh. Ya, dia memakannya, atau dia membantu orang untuk memburunya, maka binatang yang didapat itu nggak boleh dia makan. Jadi secara gamblangnya, orang yang berada di tanah haram, taruh misalnya meja saya ini tanah haram, oke? Datang di tanah haram ini, terus ada orang yang tinggal di situ, baik dia sedang umrah atau memang penduduk di sana, atau mungkin dia pergi sana bukan untuk umrah, dia pergi menuntut ilmu, atau dia pergi bekerja. Di daerah tanah haram ini tidak boleh orang berburu dan tidak boleh membunuh buruan, dan tidak boleh memakan
binatang buruan yang di situ tanah haram ini. Tak boleh. Dia sedang ihram ataupun tidak ihram. Pokoknya di dalam tanah haram itu tidak boleh memakan berburu dan tidak boleh memakan binatang buruan. Baik orang yang ihram ataupun tidak. Nah, jadi taruh misalnya ini Masjidil Haram. Nah, jadi sebelah utara Masjidil Haram itu nanti yang paling dekat tanah haramnya di situ, batas tanah haram itu ada di Masjid Aisyah itu. Tempat orang mengambil miqat kalau dia ingin umrah itu. Ya. Tan'im. Ya. Kalau di arah timur misalnya dia itu bisa sampai Ja'ranah paling jauhnya. Tapi yang lebih dekat lagi Arafah. Jadi sebelum masuk Arafah itu masih tanah haram. Kalau sudah masuk di Arafah itu sudah tanah halal sudah. Ya, tanah halal sudah itu. Ke arah baratnya misalnya sampai dia ke Hudaybiyah. Ya, atau ke arah Jeddah itu ada namanya Shumaisi, ada batas-batasnya. Jadi semuanya itu tanah haram. Di tanah haram itu tidak boleh orang berburu. Mau berburu kijang ke, berburu merpati, berburu belalang, hatta belalang misalnya, atau mungkin ada burung-burung yang lain yang bisa dimakan itu diburu, nggak boleh diburu. Semua hewan buruannya aman di situ, nggak boleh. Haram hukumnya untuk berburu. Haram hukumnya. Ya. Baik dilakukan oleh orang yang sedang ihram ataupun yang tidak ihram. Dia di tanah haram nggak boleh berburu. Kemudian kalau di luar tanah haram, ya misalnya sudah lewat tan'im juga sudah, ya sudah tan'im sudah ini tan'im kan sudah tanah halal dia ini. Terus utara langsung sampai ke Madinah, itu tanah halal itu, ya atau belakangnya atau dari mulai Arafah atau mulai dari Hudaybiyah itu tanah halal semua sudah. Kalau di situ maka yang tidak boleh berburu hanyalah orang yang sedang ihram saja. Kalau yang tidak ihram boleh dia berburu. Boleh dia berburu. Ya ini di luar tanah haram. Misalnya seseorang berangkat dari Madinah. Tadang dia ke Bir Ali, dia ambil miqat, pakai pakaian ihram yang laki-laki. Kemudian dia berniat, labbaik Allahumma umratan katanya. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka dengan dia berniat ihram seperti itu, seandainya di Bir Ali atau setelah Bir Ali masih tanah halal, ada binatang buruan, nggak boleh dia berburu dan nggak boleh dia memakannya karena dia sedang ihram. Tapi kalau dia tidak sedang ihram, dia pergi ke Mekah dari Madinah, lewat dia Bir Ali juga, tapi nggak ihram dia pakai pakaian biasa karena tujuannya bukan pergi umrah, mau ke Mekah ini tujuannya mau ke sana sudah. Ya, karena kebetulan mungkin ada temannya di sana atau ada perlunya di sana, dia nggak berniat umrah. Maka selama dia belum sampai di tanah haram Mekah, dia masih boleh untuk berburu karena dia tidak sedang ihram. Jadi ini dia keterangannya jemaah rahimakumullah. Jadi keadaan seperti itu yang membuat orang tidak boleh memakan binatang buruan dan tidak boleh dia berburu, ya, yang kita sebutkan tadi. Adapun selain itu maka hukumnya mubah, pada dasarnya untuk berburu hukumnya mubah. Kemudian syarat dibolehkannya untuk berburu ada 2 syarat. Pertama, syaratnya pada orang yang berburu baru sah dia punya buruan, yaitu syaratnya boleh berburu orang yang berburu itu sah dan boleh sembelihannya dimakan. Di syaratnya, siapakah dia yang sah
sembelihannya dimakan, dia orang Islam, Muslim dia. Ya, kemudian atau kalau dia tidak Islam, dia kafir kitabi, orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau orang Yahudi nyembelih atau orang Nasrani nyembelih, boleh kita makan sembelihannya. Maka kalau dia berburu, boleh kita makan hewan buruannya. Jadi orang Islam atau orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia itu berakal. Kalau dia tidak berakal, maka tidak sah buruannya. Tidak sah buruannya orang gila. Karena sembelihannya juga tidak sah. Atau buruannya orang mabuk, tidak sah jadinya. Itu syaratnya dari orang yang berburu. Kemudian yang kedua, syarat dari alat yang dipakai untuk berburu. Yang pertama, yang dipakai untuk berburu itu ada dua macam. Yang pertama, ma lahu haddun yajrahu, yaitu senjata yang memiliki mata atau ketajaman yang bisa melukai, seperti pedang, pisau, anak panah, atau mimis peluru, ya, bisa dipakai untuk berburu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij radhiyallahu taala anhu, ma anharad dam wa dzukira rasmullahi alaihi fakuluh. Apa saja, maksudnya alat apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah dia. Yang bisa mengalirkan darah apa? Yang tajam, ya, seperti pisau, pedang, anak panah, atau mimis daripada alat tembak itu. Nah, kalau itu dipakai kemudian menyebut nama Allah, bismillah, boleh dimakan walaupun dia tidak disembelih. Boleh. Tetapi kalau yang dipakai berburu itu dia tidak tajam. Tidak tajam, pakai batu dia. Pakai kayu, dipukul caranya dari jauh. Sehingga dia enggak luka, tapi kena dia dengan benda tumpul jadinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khazaqa fakul wa ma qatala bi'ardi fala ta'kul." Apa saja yang bisa merobek, maksudnya melukai, maka makan dia. Tapi apa saja yang membunuh dengan apanya? Dengan tumpulnya, ya. Dengan yang tidak tajam, maka jangan engkau makan. Misalnya ini kebetulan bisa kita melempar, ya kita pakai melempar, dar kena kepalanya, mati dia. Dan itu binatang buruan. Sudah baca bismillah lagi, tidak halal dimakan. Kenapa? Karena ini tidak bisa melukai. Membuat luka, menusuk dia, mengalirkan darah nggak bisa. Dia hanya kena, akhirnya kepalanya itu bukannya luka dia mengalirkan darah, tapi dia mati karena kerasnya kerasnya benturan itu tidak boleh dimakan. Ini. Jadi kalau yang dipakai itu alat, maka hendaklah alat yang dipakai itu dia alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Kalau kena misalnya tubuhnya dengan yang tajam kan mengalir darahnya, kena dia. Kena kepalanya misalnya tuh, kena kakinya mengalir darahnya itu. Maka boleh untuk kita makan binatang buruan itu. Tapi kalau yang kita pakai sesuatu yang tumpul, ya, dia pakai batu, melempar pakai kayu, misalnya, ya, atau dia melempar pakai pedang, tapi bukan kena dengan tajamnya, kena dengan bukan tajamnya, misalnya mengenai dia, atau dia kena dengan gagangnya, tidak bisa dimakan. Tapi mengalir darah itu dengan itu gimana? Walaupun dia mengalir, karena biasanya itu nggak mengalir.
biasanya tidak mengalir. Karena dia itu hanya kena dengan benturan itu membuat dia menjadi apa? Menjadi mati. Ya. Jadi kalau yang seperti itu nggak boleh dimakan, harus yang pakai yang tajamnya. Dipakai tongkat misalnya, atau memakai potongan besi yang tidak tajam, maka tidak boleh untuk dimakan. Tapi kalau yang pakai yang tajam maka boleh dimakan. Kemudian yang berikutnya yang dipakai untuk berburu itu adalah hewan-hewan yang bisa memburu, yang sudah diajar untuk memburu. Maka kalau seandainya orang tersebut memiliki hewan yang sudah diajar memburu, lalu hewan itu memburu hewan buruan dan menangkapkan majikannya, pemiliknya, maka boleh dia makan. Boleh dia makan. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. Dan apa yang ditangkap oleh hewan yang telah kalian ajar dari hewan yang bisa memburu. Kalian mengajarkannya dari apa yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Maka boleh hukumnya, misalnya pakai anjing, atau dia pakai macan misalnya, atau dia pakai singa, atau misalnya dia punya burung, seperti dia punya burung gagak misalnya, dia punya burung elang yang sudah diajar. Kucing nggak ada selain kucing berburu, soalnya nggak pernah ada ceritanya berburu. Warung dia cecak dan tikus itu kalau kucing. Ini kalau seperti ini bisa berburu dia, diajar dia kayak elang. Tapi nanti ada syaratnya itu. Syaratnya ya, katanya dia baru terpelajar kalau misalnya majikannya menyuruh dia, Bismillah, pergi buru itu, pergi dia. Begitu di tengah-tengah, stop kata majikannya, berhenti dia. Berarti sudah terlatih sudah itu. Kalau dia masih belum seperti itu, berarti belum terlatih dia. Belum terlatih. Jadi sudah apa bahasa kita? Minger ya. Bahasa minger dia ini. Ya itu yang halal untuk dipakai berburu. Jadi memang orang mengajarnya juga tidak sebentar, lama dia dilatih oleh majikannya sehingga dia bisa untuk berburu. Tapi ada syaratnya memakai binatang yang berburu ini, ya, baik hewan yang kaki 4 ataupun pakai burung itu. Ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, ini dia. Ya, hewan tersebut menuju hewan yang diinginkan untuk diburu oleh tuannya apabila ada dikirim. Tuh kirim buru itu disuruh dilepas ke sana dia. Bukannya dilepas ke sana bismillah kata tuannya, lain yang dia cari. Enggak, mana yang dilepas dia oleh tuannya itu yang diburu ke sana dia. Syaratnya. Kemudian kalau dia seandainya dilarang, dia enggak akan mengerjakannya. Jangan buru itu, berhenti dia. Atau disuruh berhenti dia. Itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya, dia tidak memakan hewan buruannya. Dilepas dia, begitu dilepas, maka dia tangkap, dia bawa. Apakah dia geret atau dia pikul caranya, kan dia sudah terlatih kan, dia bawakan tuannya. Tapi kalau begitu dia buru, ketangkep buruannya dia makan sendiri, maka tidak halal untuk dimakan, karena berarti dia bukan memburu untuk tuannya itu, dia berburu untuk dirinya sendiri itu. Si hewan buruan, ya, hewan yang diajar untuk berburu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsaltal kalbal muallam wa sammaita fa amsaka wa qatala fakul." Apabila engkau melepas anjingmu yang sudah diajar, yang sudah terpelajar untuk berburu, lalu engkau menyebut nama Allah, bismillah. Sama dengan orang menyembelih, bismillah. Yang menembak, bismillah, itu sama sudah dengan menyembelih itu. Ya. Apabila engkau melepas
anjingmu yang sudah terpelajar itu dan kau baca bismillah, fa'amsaka, lalu dia menangkap, ya, menangkapnya, wa qatala, dan dia membunuhnya, sampai membunuhnya malah jangan menangkapnya. Pakul, silakan kau makan. Karena dia tahan, dia makan, tinggal makan dirinya sendiri, enggak, kemudian dia tangkap, walaupun sampai mati itu dibuatnya hewan buruan karena tidak mau ditangkap kalau enggak mati. Ya. Maka begitu dibawakan, pakul, makan, silakan, boleh dimakan. Tapi wa in akala fala ta'kul. Jika dia makan hewan yang berburu ini ternyata buruannya dia makan, fala ta'kul, jangan kau makan. Fa innama amsaka ala nafsi, karena sebenarnya dia itu hanya menangkapkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya, bukan untuk majikannya. Dia tangkapkan. Dia tangkapkan untuk dirinya kalau dia makan sendiri. Tapi kalau dia tidak makan, hanya menangkapnya saja lalu dia bawakan tuannya, berarti itu hewannya berburu untuk tuannya. Itu yang boleh dimakan. Dan termasuk syaratnya juga wajib membaca bismillah baru boleh dimakan. Kalau tidak membaca bismillah maka tidak boleh memakannya. Sama dengan orang yang menyembelih, wajib dia menyebut nama Allah, bismillah, baru menyembelih, baru dia sah sembelihannya. Dia orang Islam dan menyembelih membaca bismillah, baru sah sembelihannya. Demikian pula orang yang berburu, dia membaca bismillah saat dia berburu, ya, baru kemudian dia menembak atau dia melepas hewan buruannya, lalu hewan yang dia lepas itu menangkapnya buat dia si majikan, maka boleh untuk dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, beliau bersabda, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi." Apabila engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah padanya. Melepasnya untuk apa? Untuk berburu nih maksudnya. Sebut nama Allah. Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallahi alaihi. Dan apabila engkau melontarkan anak panahmu, pakai anak panah dia berburu, maka sebutlah nama Allah padanya. Sebut nama Allah. Dalam riwayat yang lain lafaznya idza arsalta kalbakal muallam. Apabila engkau lepas anjingmu yang sudah terpelajar, wa dzakarta ismallahi alaihi, dan engkau menyebut nama Allah padanya ketika melepasnya itu, fakul, maka makanlah. Artinya makanlah hewan yang dia tangkap. Dan inilah dia jamaah rahimakumullah, anjing yang digunakan untuk berburu itu yang boleh untuk dipelihara, tujuannya untuk berburu. Dan selain itu adalah anjing yang digunakan untuk menjaga tanam-tanaman atau menjaga binatang ternak, itu boleh dipelihara oleh manusia dengan tujuan nantinya untuk menjaga tanam-tanaman supaya jangan ada babi hutan misalnya datang, terutama di dekat-dekat lereng gunung itu, gawa-gawa, atau supaya jangan ada hewan buas yang datang memangsa kambing-kambing yang dia pelihara. Itu banyak kambing yang dia lepas, lalu itu dijaga oleh anjing-anjing. Boleh anjing itu untuk dipelihara untuk tujuan itu, tujuan menjaga tanam-tanaman, menjaga hewan binatang ternak, atau untuk berburu. Adapun memelihara anjing di rumah untuk gagah-gagahan itu, ya bahkan kalau ada tamu nggak berani tamu datang dengan anjingnya juga, ini tidak dibolehkan. Karena ada hadis yang sahih bahwa orang yang memelihara anjing itu apa? Dalam hadis yang sahih disebutkan akan dikurangi pahala amalnya setiap hari itu 1 qirat atau 2 qirat. Pahala amalnya dikurangi gara-gara dia memelihara anjing. Ya, yang bukan untuk tujuan tadi.
Bukan untuk tujuan tadi, bukan tujuan berburu, bukan tujuan menjaga binatang ternak, ataupun bukan tujuan untuk menjaga tanam-tanaman. Ya, hanya untuk sebagai hiasan di rumah. Ya, padahal dia sedang berada di apa? Dia berada di kampung seperti ini, banyak kita kan. Maka orang tersebut tidak dibenarkan dia melihara anjing. Kalau dia pelihara anjing, maka setiap hari itu dikurangi pahala amalnya itu sampai 1 qirat setiap hari. Nah, dan hadisnya sahih ya marimakumullah. Tapi kemudian ada yang dilihat oleh masyarakat kita, sebagian orang yang dijadikan panutan sebagai ustadz, sebagai tuan guru, dia memelihara anjing di rumahnya. Bahkan kadang-kadang anjingnya besar-besar itu. Bahkan ada yang anjingnya itu anjing dari Amerika, katanya dari Jerman, dijual mahal. Itu yang dia pelihara. Lalu karena dia menjadi panutan, dia yang dijadikan dalil oleh orang banyak untuk melihara anjing. Maksudnya enggak boleh, kita kan tuan guru pelihara anjing, dia ustaz pelihara anjing. Ini tidak benar, ya. Karena kalau Nabi kita justru beliau yang bersabda akan dikurangi pahalanya setiap hari itu 1 qirat, ya. Orang yang memelihara anjing. Jadi karena anjing ini najis, ya, air liurnya itu najis, kotorannya najis, ya. Kalau ada di antara kita bejananya dijilat oleh anjing, maka sebelum dipakai wajib hukumnya untuk dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya memakai tanah, ya. Karena di liur anjing itu ada kuman di liurnya itu. Tidak bisa hilang dengan deterjen, nggak bisa. Yang bisa hanya dengan tanah, ya. Nggak bisa hilang, dia kata kuman-kumannya. Itu sudah diteliti oleh para ahli, nggak bisa dia. Walaupun pakai apa saja, apa yang paling keras itu deterjen, nggak bisa dia bersih. Tapi kalau pakai tanah membersihkannya baru dia bisa. Ya, dan yang berbahaya itu kan kotorannya, tainya itu bahaya. Itu menimbulkan penyakit. Ya, tapi kok disebut dalam hadis itu air liurnya? Seliurnya, karena anjing itu biasanya kalau dia selesai berak, dia pada hajat, langsung dia jilat dia punya lubang pantat. Itu dia jilat. Maka kotoran yang ada pada yang ada pada kotorannya anjing itu pindah dia dari dubur anjing ke mulutnya. Jadi kuman-kuman itu pindah ke mulutnya. Nah, kalau dia mengenai kita punya bejana kita itu kena dengan kuman yang berbahaya, ya. Kalau dibiarkan ini katanya, kemudian kita enggak bersihkan dia dengan secara diajarkan oleh Nabi, lalu kita pakai minum, kita pakai makan, masuk ke dalam perut kita, itu akan menjadi ulat-ulat yang bisa menembus kita punya usus. Ya, dengan kumannya itu. Jadi sumber kuman ini sebenarnya dari kotoran anjing. Tapi kenapa liur disebut oleh Nabi di dalam hadis? Karena anjing itu kalau dia selesai berak, dia jilat dia punya dubur. Akhirnya kuman itu pindah dia ke mulutnya. Ya, maka disebut dia najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Jadi kita umat Islam sebenarnya tidak dibenarkan untuk memelihara anjing itu kecuali dengan tujuan yang tadi, yang 3 itu. Itu saja yang boleh. Dan mungkin wallahu alam selain yang disebutkan dari asar yang ada kecuali yang 3 tadi, mungkin juga masuk dia kan ada kebutuhan seperti kebutuhan yang dipakai oleh polisi dalam hal untuk melacak, kan ada itu sudah diajar juga dia untuk berburu untuk melacak, supaya diajar dia bagaimana dia mencium bau narkoba misalnya, kan itu dipakai juga. Ya, bisa dikiaskan ke sana nih. Ya, jadi kebolehannya untuk dipelihara demi untuk memberantas perbuatan yang jahat itu, ya, perbuatan jahat itu kan.
Karena orang-orang yang membawa narkoba ini, jadi narkobanya itu kalau manusia mengendusnya nggak bisa kekuatan hidungnya manusia ini. Ya, tapi anjing yang sudah biasa diajar, tahu dia walaupun dalam koper tahu dia di dalamnya ada narkoba itu. Ya, untuk melacaknya mungkin dikiaskan ke sana dia. Ya, termasuk yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian jadi kalau hewan buruan itu dia mati ditembak, ya, atau mati digeret oleh anjing pemburu misalnya, atau macan pemburu, atau digeret oleh burung yang memburu sehingga sampai dia mati, tetap halal dimakan. Ya, karena yang memburu, yang melepasnya tadi sudah membaca bismillah dan dia berniat untuk memburu. Tapi kalau dia tidak pernah melepasnya, tidak pernah berniat untuk memburu, tapi tiba-tiba anjingnya pergi ke sana kemari cari buruan, nggak boleh dia makan. Nggak boleh dia makan. Oke. Nah, kecuali yang diburu oleh anjing buruannya itu ternyata dibawa hidup-hidup. Kan masih hidup ini, nggak pernah dilepas untuk berburu, tapi ternyata pergi dia berburu tanpa diketahui oleh majikannya. Dibawakanlah misalnya kijang masih hidup, bolehkah? Boleh, diambil tapi disembelih, ya. Sama dengan yang dilepas berburu, lalu dia berburu dan dibawa hidup-hidup, nggak boleh dimakan langsung karena masih hidup, wajib disembelih, baru tuh boleh dimakan. Tapi kalau yang dilepas oleh tuannya itu berburu, lalu dia berburu dan buruannya itu dibawa dalam keadaan mati, ya mungkin karena ya dia berkelahi dengan hewan buruannya ini, atau dia mati karena digeret, maka boleh dimakan oleh tuannya. Wallahu a'lam. Inilah dia pengajian kita malam hari ini. Walaupun mungkin kita bukan pelaku perburuan jemaah rahimakumullah, tapi paling tidak kita punya khalfiyah, ada ya pengetahuan kita tentang masalah ini, ya, dan ini hukumnya sudah ada dalam agama kita, maka kita duduk sebentar antara maghrib dan isya untuk belajar hukum daripada hukum perburuan ini, termasuk kita ini sedang berada pada perbuatan yang sangat baik, karena ini adalah kita mempelajari sebagian daripada ajaran agama kita. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Sudah ada waktu isya. Mungkin ada di antara penunggu yang bertanya, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, nanti kita pending dia. Ya. Menggunakan anjing, karena berburu dengan anjing kan mesti gigit ya. Nah, gigitan kan mesti menunjukkan dulu apakah boleh dimakan atau tidak. Iya, bekas gigitannya itu bisa kan dibersihkan pakai air. Kemudian itu pakai air 7 kali, salah satunya pakai tanah, bisa dimakan bersih, bisa dimakan. Harus dibersihkan dengan cara membersihkan bekas air liur anjing itu, bersihkan pakai 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah, air bercampur dengan tanah, bisa dimakan, bisa. Wallahu a'lam. Apakah terlalu untuk burung bang untuk menembak? Enggak, bukan burung saja, semuanya termasuk hewan yang tidak berbentuk burung. Misalnya kijang tadi bisa, atau hewan yang lainnya seperti keledai liar misalnya bisa. Bukan burung saja, sama dia, pakai tombak bisa, pakai anak panah bisa, itu pakai tembak juga bisa, sama dia hukumnya, ya. Termasuk di dalamnya juga, walaupun dia misalnya sapi kan itu hewan jinak, tapi ternyata ada seekor sapi tidak jinak, liar dia, nggak ada yang bisa menangkapnya dengan cara biasa-biasa. Ternyata dia lari ke sana kemari, maka hukumnya dihukumi dia sama dengan hewan buruan, hewan liar, hewan buruan. Maka kalau majikannya dan orang banyak yang dimintai tolong, hatta ahli sapi misalnya, tidak bisa untuk menangkapnya, liar betul dia, maka hukumnya sama dengan hewan buruan, bisa ditembak, bisa dipanah,
bisa ditombak, tapi harus baca bismillah dulu. Walaupun dia mati boleh dimakan. Kalau dia berubah menjadi hewan liar. Wallahu a'lam. Ya. Kalau pakai jebakan terus dia jatuh mati gimana? Pakai apa? Pakai jebakan. Enggak, kalau dia jebakan lalu dia jatuh mati enggak boleh dimakan. Itu yang dimaksud di dalam ayat yang sudah kita sebut dulu. Dalam surat Al-Maidah disebut al-mauquzah wal mutaraddiyah, disebut al-mutaraddiyah, hewan yang mati karena jatuh dari atas. Mati karena jatuh dari atas enggak boleh dimakan. Ya. Satu Ustaz. Ya. Pertanyaannya di luar tema, apakah boleh seorang perempuan menyembelih ayam? Soalnya sekarang marak kerja perempuan yang TPA. Boleh. Boleh. Jadi perempuan itu boleh dia menyembelih bukan ayam saja, menyembelih sapi misalnya boleh juga. Ya. Tapi dengan syarat perempuan itu orang Islam. Orang Islam dan dia perempuan tersebut ketika menyembelih menyebut nama Allah. Baca bismillah dia. Bismillah. Sah sembelihannya. Sama ada dia sedang suci ataupun dia sedang haid, boleh, enggak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi semua kita bisa menyembelih. Jangan pelenggu takut, ya. Tidak seperti orang-orang zaman dulu kalau dia menyembelih, jangankan menyembelih sapi, menyembelih ayam saja dia harus datang ke guru ngaji. Datang ke kiai, katanya dulu, datang ke penghulu kalau yang nyembelih itu dulu, ya. Padahal sebenarnya seorang muslim kalau seorang Islam, ya, dan dia membaca bismillah terhadap sembelihannya dan dia bisa menyembelih, bisa memotong al-hulqum wal marri, ya, tempat napasnya lalu lalang dan tempat makanan masuk itu, dan 2 urat kecil kiri kanan disebut al-wadajain. Kalau itu bisa terpotong oleh dia maka sah sembelihannya. Itu yang perlu diperhatikan ketika menyembelih, harus terpotong al-hulqum, tempat jalan masuk napasnya dan juga jalan masuk makanannya al-marri. Harus terpotong 2 urat besar dari situ. Harus terpotong, kemudian kiri kanannya ada urat kecil 2 disebut al-wadajain. Harus terpotong itu baru dia sah. Tapi kalau sedikit dengan silet enggak sampai terpotong dia, enggak bisa sah. Ya. Enggak bisa. Sama dengan dia dicekik juga mati dia misalnya. Enggak boleh itu. Atau dia memang dari mobilnya sudah mati ayamnya. Tapi supaya dia jangan rugi, ayam mati juga ternyata dia sembelih lalu dia jualin kepada orang, ini enggak boleh, nih khianat nih. Ya, bahaya seperti itu. Ya, banyak orang makannya yang dia jual barang mati, maka besar dosanya ini, ya, karena pengkhianat nih. Enggak dibenarkan. Ya, yang namanya kita jual ayam ya pasti ada risikonya. Apalagi ayam potong. Kalau memang dia mati tanpa disembelih kita buang. Itu rugi kita, tapi ya nanti untungnya kita yang sebelumnya atau setelahnya itu yang menutup kerugian. Jangan sampai kita berikan kaum muslimin memakan bangkai, enggak boleh. Karena makan bangkai itu haram. Walaupun kita sendiri tidak memakannya, tapi kita memberikan orang memakannya bangkai tersebut. Bahkan kita mengambil uangnya dengan cara menjual bangkai, tidak dibolehkan. Ini yang kadang-kadang banyak dilanggar oleh sebagian dari kaum muslimin yang menjual ayam. Ya. Sampai dia masuk di YouTube juga dipiralkan itu, ya, itu nggak boleh, ya. Mungkin orang-orang yang tidak pernah ngaji, yang tidak takut kepada Allah, ini mereka melakukan, jangan kita ikuti dia. Wallahu a'lam. Jatuh di tempat kita temukan dari bangkai, setelah kita periksa ada bekas buruan ditembak. Apakah halal kita makan? Karena bukan kita yang berburu. Dengan beruntu kan. Kemudian pelungguh temukan dia dalam keadaan mati.
Kelihatannya sudah ditembak dia. Kita bangkit tapi ternyata ada bekas buruan misalnya ditembak. Kalau dia seperti itu, yang paling ahsannya, paling bagusnya, pelungguh tidak usah mengambilnya, ya, tidak usah mengambilnya, paling bagusnya. Kenapa? Pertama, pelungguh tidak tahu ini apakah betul diburu atau memang dia hanya sengaja untuk nembak-nembak saja, ya. Dan juga yang kedua, apakah yang berburu ini baca bismillah atau tidak, kita nggak tahu ya, karena banyak yang tidak ngerti masalahnya. Ya, tapi kalau dia yang berburu, kemudian dia tangkap, dia berikan antum dan dia itu orang yang memang tahu hukum perburuan, dia baca bismillah, dia bilang begitu, ya bisa antum makan. Ini kamu antum tidak tahu, ini ya namanya tidak ketahuan, ini ada syubhat di dalam, paling bagusnya jangan diambil. Ya, bagusnya jangan diambil. Ya, anak pelungguh tidak tahu dia apakah dia berburu atau sekedar anak-anak main-main, bukan berburu, dia tidak baca bismillah, hanya sekedar nembak-nembak saja supaya sasaran. Kita nggak tahu itu. Paling bagusnya supaya kita bersih, sudah, jangan diambil. Ya, kecuali kalau pelungguh tahu bahwa memang dia yang nembak dan dia memang berburu, niatnya untuk berburu dan dia sudah baca bismillah dan dia memberikan pelungguh untuk mengambilnya, nggak ada masalah. Ini demi untuk kehati-hatian maksudnya, kehati-hatian. Wallahu a'lam. Mancing. Kan berburu, maksudnya kan berburu ini tadi sekedar dijadikan sebagai sasaran. Maksudnya belajar nembak dia sebagai sasaran, bukan berburu dia. Itu kan tidak dibolehkan, ya, dimakruhkan hukumnya. Bagaimana orang yang mancing? Coba, orang yang mancing, dia mancing begitu dapat ikannya dia lepas lagi. Bukan untuk dimakan. Ini termasuk dalam sebenarnya membuang-buang waktu ini. Paling banyak tukang pancing ini buang-buang waktu dia. Membuang-buang waktu. Jadi hukumnya tadi disebutkan kan hukumnya makruh. Ya, dimakruhkan kalau memang hanya seperti itu. Ya. Karena hanya menyakiti hewan yang di dalam air, jadinya bukan untuk dia makan. Tujuannya hanya untuk mancing-mancing, ya, kena dengan kailnya itu kan sakitan. Ya, bukan untuk dimakan ini. Ini termasuk yang hukum yang tadi yang dimakruhkan. Ya. Dan banyak orang yang mancing-mancing itu memang jadi hobinya. Dia bukan ingin mengambil ikan hanya untuk menyalurkan hobinya. Dia buang-buang waktu banyak sekali. Banyak buang-buang waktu. Kenapa dia tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat? Misalnya, ya, dia baca Quran, dia baca buku yang berfaedah, atau mungkin dia dia jualan, dia studi banding tentang masalah jualan, tentang masalah apa yang ada manfaatnya. Paling banyak itu orang kadang-kadang dari pagi nanti sore dia pulang, terutama di bulan puasa banyak dia buang-buang waktu. Padahal waktu ini Allah sudah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu Allah bersumpah dengan waktu, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, rugi dia karena banyak tidak memanfaatkan waktunya, dibuang-buang. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Waktunya dia pakai beriman, pakai beramal saleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan orang yang saling memberi nasihat untuk mentapi kebenaran dan saling memberi nasihat untuk mentapi kesabaran. Itu yang tidak rugi. Jadi kita ini, ya, bukan hanya orang berburu saja, kita ini sering membuang-buang kita punya waktu. Padahal waktu ini adalah kita punya modal. Oleh karena itu, mari kita gunakan dia pada hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Kita bekerja, misalnya kerjakan pekerjaan kita bermanfaat yang bisa mendatangkan manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Ada yang kita pakai memberi nafkah kepada istri kita, ada yang kita pakai untuk membiayai anak-anak kita sekolah, ada yang kita pakai untuk bersedekah, ada yang kita pakai untuk berjuang untuk agama kita. Nah, itu kita arahkan ya waktu kita rugi jadinya.
Tapi kalau hanya sekedar ya buang-buang waktu, dia tahu kadang di satu tempat nggak ada ikannya kecil-kecil, nggak